Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberi sebuah kenikmatan sehat dan sebuah kenikmatan yang tak terhingga. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu semangat dalam meraih ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kita ketahui bahwa persebaran flora dan fauna yang ada di dunia ini terdapat faktor yang mempengaruhinya seperti faktor iklim, faktor relief, faktor tanah atau edafik, dan faktor makhluk hidup. Keempat faktor tersebut membuat flora dan fauna tersebar di seluruh dunia dan beraneka ragam jenisnya. Setiap wilayah berbeda-beda dan setiap wilayah mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian kita ketahui bahwa pendidikan itu merupakan senjata yang paling ampuh teman-teman dalam mengubah dunia, yang mana di sini kita sangat penting dalam mempelajari materi kita saat ini, yaitu faktor persebaran flora dan fauna, untuk menganalisis setiap wilayah yang terdapat flora dan fauna dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, pada pertemuan kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang mana peserta didik harus mampu menganalisis, menelaah, menyimpulkan faktor-faktor persebaran flora dan fauna di dunia menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, yang mana teman-teman nanti dituntut untuk melakukan diskusi dan berinteraksi antara teman-teman yang lain. Semoga walau dalam keadaan yang sulit ini teman-teman masih tetap dapat berinteraksi melalui via WA atau via online lainnya. Kemudian yang kedua, teman-teman semua atau peserta didik mampu menjelaskan faktor persebaran flora dan fauna di dunia melalui presentasi dan diskusi secara kelompok. Nah, nanti setelah teman-teman mendiskusikan materi yang kita pelajari, teman-teman diharapkan untuk mempresentasikan melalui via online dan menggunakan media-media yang menarik. Kemudian teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang faktor persebaran flora dan fauna di dunia? Ya, benar sekali seperti yang telah disebutkan pada awal pembukaan tadi, ada 4 faktor, yang itu adalah faktor iklim, tanah, relief, dan makhluk hidup. Teman-teman juga bisa mencari referensi lainnya, apakah ada faktor lainnya atau hanya 4 faktor tersebut. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada 4 faktor tersebut. Nah, keempat faktor tersebut dijelaskan dalam beberapa sub, yang mana faktor iklim. Nah, faktor iklim ini yang sangat mempengaruhi dalam peranan menyebarkan atau persebaran flora dan fauna di dunia ini. Ada suhu, ada kelembapan, ada angin dan curah hujan. Kemudian ada faktor tanah. Nah, faktor tanah yang sangat mempengaruhi ini ada tekstur, struktur, dan keasaman tanah. Kemudian topografi. Nah, topografi ini ada kemiringan dan ketinggian. Dan terakhir makhluk hidup ini bisa flora, bisa fauna, bisa manusia atau semuanya. Nah, dari masing-masing faktor ini semuanya saling terkait teman-teman. Jadi beberapa unsur ini keterkaitan dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna memiliki peranan yang penting. Kemudian bagaimanakah peran langsung dari beberapa faktor yang telah kita sebutkan tadi dalam menyebarkan atau mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia ini? Mungkin teman-teman bisa mendiskusikan ini bersama teman-temannya. Kemudian nanti hasil diskusi bisa dikirimkan melalui via WA
atau yang lain. Kemudian kita langsung ke materi yang pertama atau faktor yang pertama, yaitu faktor iklim. Nah, apa itu iklim teman-teman? Nah, ya benar sekali. Iklim adalah suatu kondisi cuaca dalam rentan waktu yang lama, bertahun-tahun, dan memiliki jangkauan yang luas. Nah, iklim di bumi ini beraneka ragam teman-teman, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, dipengaruhi oleh cahaya atau energi matahari dan lain-lain. Nah, iklim di dunia ini di pembagiannya pun juga ada beraneka ragam. Ada iklim menurut klasifikasi Junghun, klasifikasi matahari, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberi contoh klasifikasi iklim menurut klasifikasi matahari. Dibagi menjadi 4 jenis, yang mana di situ ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Nah, sistem klasifikasi tersebut berdasarkan garis lintang. Kemudian beberapa unsur iklim yang sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna, antara lain ada suhu, kemudian yang kedua ada kelembapan udara, kemudian ada angin, kemudian ada curah hujan. Mengapa demikian? Mari kita simak di slide berikutnya. Nah, apa itu teman-teman suhu? Nah, suhu adalah ukuran relatif terhadap temperatur panas dan dingin. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Nah, kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna. Nah, bagaimana suhu mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Nah, di sini kita ketahui bahwa di dunia saat ini sedang mengalami permasalahan yang mana akibat pemanasan global mengakibatkan flora dan fauna di dunia ini semakin terancam keberadaannya dan terancam kelestariannya. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa faktor dari iklim ini sangat mempengaruhi keberadaan flora dan fauna di belahan bumi. Nah, setiap makhluk hidup baik tumbuhan, hewan maupun manusia selalu hidup di tempat yang hangat, tidak terlalu dingin dan panas. Jika terlalu panas maka akan terjadi kekeringan, dan jika terlalu dingin maka tidak memungkinkan untuk makhluk hidup tumbuh atau hidup di daerah tersebut. Kemudian apabila terjadi peningkatan suhu maka akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Nah, seperti yang tadi, kekeringan akan mengakibatkan pencairan es di kutub. Jika suhu terlalu rendah maka makhluk hidup cenderung susah beradaptasi, sehingga diperlukan suhu yang sedang untuk tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup mampu bertahan dengan beradaptasi. Misalnya hewan di kutub utara seperti beruang kutub. Nah, di sana beruang beradaptasi dengan bulu yang lebat dan lain-lain. Kemudian suhu membantu tubuh dan berkembangnya beraneka ragam sayuran. Seperti yang kita ketahui, sayuran yang ada di Indonesia atau di belahan bumi itu berada di daerah yang suhu yang dingin, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhannya secara berkala. Nah, pada tumbuhan yang lain pun seperti itu juga. Kemudian suhu yang tinggi akan mengakibatkan asimilasi asam arang dan transpirasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap rumah tangga air pada tumbuhan. Itu penjelasan mengenai suhu, teman-teman. Kemudian kelembapan udara. Nah, apa itu kelembapan udara? Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara, dapat diukur dengan higrometer. Nah, kelembapan udara ini berpengaruh terhadap kehidupan beberapa hewan yang memang tempat hidupnya di daerah lembab, seperti mikroorganisme dan beberapa cacing. Nah, udara yang basah dan kering ini akan berpengaruh terhadap transpirasi dan pertumbuhan dan pembuahan, tetapi sebaliknya akan melemahkan pertumbuhan dari hewan makhluk hidup. Kemudian unsur yang ketiga, terdapat angin. Nah, apa itu angin? Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, angin akan mempengaruhi atau membawa biji, misalnya spora atau biji-biji yang lain, kemudian jatuh ke tempat lain, akhirnya tumbuh dan berkembang. Nah, angin juga akan mempengaruhi kondisi iklim, seperti
yang terjadi saat ini apabila misalnya di lautan itu pengaruhnya terjadi angin siklon karena faktor suhu perbedaan tekanan udara dari udara laut dan udara daratan, sehingga akan menciptakan angin kemudian membawa ke wilayah yang bertekanan suhu minimum, kemudian nanti akan mempengaruhi kondisi cuaca di situ, seperti nanti akan terjadi hujan lebat atau itu bisa itu merupakan sebuah fenomena yaitu angin muson atau yang lain sebagainya. Angin atau mungkin nanti bisa disebut juga apa itu, siklon tropis ya. Kemudian angin juga akan mempengaruhi gelombang laut sehingga akan membuat persebaran biota laut. Nah, faktor yang keempat ada curah hujan. Bagaimana pengaruh curah hujan dalam persebaran flora dan fauna ini? Nah, kita tahu bahwa curah hujan merupakan banyaknya hujan yang tercurah atau turun di suatu daerah dalam jangka waktu yang tertentu, baik lama atau cepat. Nah, makhluk hidup cenderung memilih hidup di tempat yang terdapat sumber air. Nah, air yang merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup ini menjadi dasar dalam makhluk hidup untuk tumbuh. Nah, hujan akan mempengaruhi persebaran tumbuhan melalui pengangkutan seperti halnya angin yang membawa melalui angkutan. Nah, di sini hujan pun akan mempengaruhinya melalui angkutan aliran air. Kemudian faktor yang kedua ada tanah. Tanah ini adalah sebagai media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Nah, tingkat kesuburan tanah akan berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Nah, masing-masing wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda sehingga ada tumbuhan tertentu yang hanya bisa hidup dan bertahan pada wilayah tersebut dan wilayah lain. Nah, seperti itu. Kemudian faktor atau unsur tanah atau sifat tanah yang berpengaruh dalam persebaran flora dan fauna ini ada tekstur, struktur, dan keasaman. Nah, tekstur adalah perbandingan relatif berbagai partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara pasir, debu, dan lempung. Tekstur tanah sangat penting dalam kaitannya dengan kapasitas menampung air dan udara tanah. Tanah dengan proporsi partikel-partikel yang lebih besar dapat mempunyai tata air yang baik. Tanah yang halus biasanya memiliki potensi tersebar merata karena mudah diangkut oleh aliran angin atau air. Kemudian selain itu alirannya juga sangat lambat sehingga tidak menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini dalam tanah ini ada jenisnya ini memiliki ciri yang mana teksturnya bisa gembur, granular, dan lain. Kemudian strukturnya seperti apa, kemudian ada keasamannya bagaimana. Nah, struktur tanah adalah susunan atau pengikatan butir tanah dan membentuk agregat tanah dalam berbagai kemantapan bentuk dan ukuran. Struktur tanah menyebabkan perbedaan tingkat kemampuan tanah dalam meloloskan air atau porositas dan besar pori-pori antara butir tanah atau permeabilitas. Nah, porositas tanah dan permeabilitas ini mempengaruhi penyaluran air, unsur hara, dan udara keseluruhan bagian tanah. Nah, keasaman tanah. Keasaman tanah di sini merupakan kesuburan tanah yang sangat dipengaruhi oleh proses-proses kimia dan pertukaran unsur kimia antar tumbuhan. Tumbuhan tidak mampu menyerap unsur-unsur hara tanpa diubah dalam bentuk cairan. Jika keasaman tanah berkurang sampai beberapa tingkat, maka air akan mempunyai kemampuan yang kecil dalam menahan mineral-mineral untuk diubah menjadi unsur-unsur hara. Kemudian akibatnya sekalipun unsur-unsur hara ada di dalam tanah, tumbuhan tidak mungkin hidup dengan baik di sana. Nah, dari ketiga sifat tersebut maka jelas adanya tanah ini mempengaruhi persebaran flora di dunia, tapi untuk fauna mungkin tidak cenderung mempengaruhi. Kemudian ada faktor yang ketiga yang
itu adalah relief atau topografi. Nah, relief atau topografi merupakan perbedaan tinggi rendahnya muka bumi yang berpengaruh terhadap angin dan juga suhu. Nah, faktor topografi yang mempengaruhi flora dan fauna di dunia, yang mempengaruhi persebarannya itu ada ketinggian dan kemiringan. Nah, ketinggian itu akan memiliki ciri khas yang berbeda seperti suhunya berbeda, kemudian kelembabannya berbeda dengan daerah yang rendah, daerah yang tinggi dengan yang rendah sangat berbeda, kemudian tanaman-tanaman yang tumbuh pun juga berbeda, akhirnya persebarannya pun menjadi berbeda. Oleh sebab itu kita mengenal jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang khas untuk daerah-daerah dengan ketinggian tertentu. Nah, di sini perlu kita ketahui juga bahwa klasifikasi iklim Junghun ini membagi iklim menurut ketinggian tempat. Nah, kemiringan lereng. Nah, faktor yang ini adalah kemiringan permukaan tanah. Nah, mana kenapa kemiringan lereng mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Ini karena dalam kemiringan lereng ini akan menyebabkan air mengalir lebih cepat, sehingga akan mudah mengikis permukaan tanah yang subur dan ketebalan tanah semakin berkurang. Akibatnya tanaman yang terdapat di wilayah yang memiliki kemiringan curam itu akan sedikit tumbuhannya dibandingkan dengan wilayah yang datar. Kemudian ini akan menyebabkan cadangan air cepat hilang karena bergerak lebih cepat. Nah, yang faktor keempat ada faktor makhluk hidup. Kenapa faktor makhluk hidup mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Karena makhluk hidup di sini beraktivitas. Nah, beraktivitas seperti hewan, manusia, kemudian makhluk hidup lainnya ini memiliki peranan penting, yang mana kita ketahui seperti hewan seperti hewan sapi yang memakan rumput pada suatu padang rumput. Ini akan, jika populasi sapi pada wilayah tersebut semakin meningkat, maka ketersediaan rumput di wilayah tersebut pun juga akan semakin berkurang dan akhirnya pada wilayah tersebut akan menjadi padang pasir atau suatu wilayah yang tanpa adanya rerumputan. Nah, kemudian itu salah satu contoh si fauna yang mempengaruhi persebaran dari flora sendiri. Nah, untuk manusia sendiri kita ketahui bahwa saat ini perilaku manusia ini sangat mengancam keberadaan flora dan fauna. Ada kegiatan yang tidak legal atau ilegal dilakukan. Nah, ini menyebabkan adanya eksploitasi besar-besaran seperti pemburuan hewan langka untuk dijadikan tanaman hewan peliharaan, kemudian eksploitasi hutan lindung, kemudian ada kegiatan manusia yang seperti kegiatan industri, kemudian kegiatan lainnya, kemudian penebangan hutan secara liar, kemudian penangkapan ikan menggunakan bom. Nah, ini akan mengancam kelestarian flora dan fauna, teman-teman. Nah, akhirnya tindakan manusia yang seperti ini perlu kita cegah. Maka manusia juga memiliki peran yang penting dalam pelestarian lingkungan. Seperti manusia banyak yang peduli, banyak yang membangun suaka marga satwa, ada yang membangun cagar alam. Nah, ini untuk melestarikan, untuk flora dan fauna tetap lestari dan ada keberadaannya, dan sehingga anak cucu kita mampu menikmati kekayaan alam yang ada di muka bumi ini. Nah, karena keterbatasan untuk diskusi pada pertemuan kali ini, teman-teman, maka teman-teman akan diskusi secara mandiri di rumah teman-teman semua, nah, tugas ini teman-teman akan mendiskusikan mengenai faktor iklim, faktor tanah, relief, makhluk hidup. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap persebaran flora dan fauna. Nah, kita tadi
sudah membicarakan secara dasar ya, secara belum mendetail. Nah, di sini nanti peran dari teman-teman mencari poin-poin penting dalam masing-masing faktor yang mempengaruhi perubahan flora dan fauna itu bagaimana. Seperti itu teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan yang sekiranya masih bingung atau ada materi yang masih bingung, mungkin bisa ditanyakan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian saja. Kita bertemu di materi berikutnya. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat untuk teman-teman semua.